Halo, selamat datang kembali di channel berfisika.com. Channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi, khususnya teman-teman ITB, TPB, ITB ya. Oke, kita lanjutkan tentang tutorial baru ya, tutorial 4 fisika dasar 2A di ITB. Ini tentang medan magnet ya teman-teman, dan sumber medan magnet. Oke, bagian A pertanyaan ya, nomor 1 dulu. Oke, apakah mungkin katanya sebuah medan magnet yang konstan? Konstan itu berarti dia tetap gitu ya, sepanjang waktu dia tidak berubah, nilainya konstan. Oke, dapat merubah besar kecepatan atau laju dari sebuah partikel bermuatan. Nah teman-teman, kita tahu bahwa jika ada sebuah medan magnet yang konstan gitu ya, misal jika ada sebuah medan magnet yang konstan gitu ya di daerah, di suatu daerah. Nah kemudian ini arahnya masuk bidang ya. Ini sumbu X, Y nya seperti ini. Misalnya ini X, ini Y, ini Z. Nah berarti ini masuk bidang itu minus K topi atau Z negatif ya. Nah ada sebuah partikel bermuatan gitu ya. Misalkan partikelnya positif gitu. Ini bebas aja mau positif atau negatif. Cuman kali ini kita akan memisalkan positif. Nah jika partikel bermuatan positif itu memasuki daerah bermagnet, daerah bermedan magnet yang memiliki medan magnet yang konstan atau homogen, maka dia akan mengalami yang namanya gaya magnet teman-teman ya. Gaya magnetnya sebesar Q V cross B. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi gaya magnet itu vektor, dia dihasilkan oleh muatan dikali perkalian cross product. Sehingga kita dapat jabarkan bahwa F itu gaya itu adalah M dikali A ya. Masa si partikelnya dikali A nya ya. A oleh medan magnet tadi. Q V cross B. Nah, jadi sebelum menjawab pertanyaan kita akan jabarkan dulu analisisnya. Oke, berarti percepatannya adalah Q dibagi M, ini Q ya, bukan A. Ini Q. Q gitu dibagi M, V cross B. Nah seperti ini teman-teman. Oke, kita tahu bahwa yang namanya percepatan, oke, ini balik lagi ke kinematika yang nggak apa-apa. Percepatan. Nah itu ada dua kondisi teman-teman. Yang pertama dia akan menyebabkan perubahan besarnya. Jadi yang pertama percepatan ini akan menyebabkan perubahan besar dari kecepatan. Nah kondisi ini terjadi kalau percepatan dan kecepatannya ya, A dengan V itu arahnya sejajar teman-teman ya, sejajar. Arahnya sejajar atau searah gitu ya, seperti itu. Nah ini terjadi kalau lintasannya lurus teman-teman. Ini terjadi kalau lintasannya adalah lurus. Atau percepatan ini disebutnya percepatan tangensial teman-teman. Ini dinamakan percepatan tangensial. Jadi arah percepatannya itu adalah menyinggung dari lintasannya. Jadi kalau lintasannya ke sini, oke, dia itu lintasannya seperti ini, oke, dia itu arahnya menyinggung ke sini, oke. Nah seperti itu, menyinggung A tangensial. Jadi A sama arah lintasannya itu arah kecepatannya itu sejajar, oke. Nah sehingga ini menyebabkan boleh berubah besarnya kecepatan. Besarnya boleh berubah ya. Nah, tetapi yang kedua adalah percepatan yang timbul akibat apa teman-teman? Akibat vektor dari kecepatannya atau akibat perubahan vektor kecepatan. Dengan kata lain, percepatan ini akan mengubah dari arah, akan mengubah ya
mengubah arah kecepatan. Oke. Nah, ini terjadi kalau V dengan A-nya, arah V dengan arah A-nya, V dengan A itu arahnya adalah tegak lurus, teman-teman ya. Arahnya tegak lurus. Tegak lurus. Nah, percepatan ini disebutnya percepatan radial, teman-teman ya. Percepatan radial. Nah, bentuknya biasanya lintasannya adalah melingkar, teman-teman ya. Melingkar atau mirip dengan lingkaran, lintasan lingkaran gitu ya. Jadi biasanya dengan melingkar lintasannya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan cek dengan situasi ini bagaimana. Oke. Nah, teman-teman lihat V cross B itu kan kaidah tangan kanan. Ini kalau cross product itu menunjukkan bahwa dia itu cross product, perkalian vektor dengan cross, itu menunjukkan dia tegak lurus, teman-teman ya. I cross J sama dengan K. Nah, perkalian cross ini menunjukkan tegak lurus. Sumbu X dengan sumbu Y itu tegak lurus dengan sumbu Z. Begitupun ini. Berarti V tegak lurus dengan B, tegak lurus dengan A. Jadi ini tegak lurus. Jadi tegak lurus. Tegak lurus. Atau kaidah dengan tangan kanannya bagaimana? Kaidah tangan kanannya seperti ini, teman-teman. Ini agak bagus lah tangannya ya. Ini V kecepatan, arah vektor kecepatan. Ini arah B, arah medan magnetnya. Dan ini adalah arah F-nya. F atau F itu searah dengan A, percepatan. Searah dengan A. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwa lintasannya nanti percepatannya akan tegak lurus dengan V. Jadi A-nya akan tegak lurus dengan V. Sehingga percepatan ini dinamakan kategorinya masuk ke percepatan radial, teman-teman. Nah, ya ini percepatan radial. Jadi ini kategorinya adalah percepatan radial. Percepatan radial. Berarti apa definisi radial tadi? Percepatan yang akan mengubah arah gitu ya. Mengubah arahnya saja. Mengubah arah dari kecepatan. Besarnya konstan ya. Arah kecepatan. Besarnya konstan. Besar V-nya konstan. Besar V-nya itu konstan. Nah, sehingga jawabannya mengubah arah kecepatannya saja. Nah, sehingga apakah mungkin sebuah medan magnet konstan? Jawabannya adalah impossible atau tidak mungkin ya. Jadi jawabannya adalah tidak mungkin. Nah, ini jawabannya. Oke. Mudah-mudahan dapat memberikan wawasan ya bagi teman-teman untuk persiapan juga menghadapi UTS ya. Bagi teman-teman yang masih ya kesulitan gitu ya untuk menghadapi UTS-nya, kuisnya minggu ini kimia gitu. Kuis fisika dasar nanti saya bahas di sini. Sisanya nanti saya akan tuliskan full dalam PDF. Jadi modul tutorial 4 fisika ini saya tidak akan bahas semua full di sini, tapi saya akan membahasnya di full lengkap di PDF bagi teman-teman member MESC. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin meraih kesuksesan di TPB-nya, segera join bersama MESC. Nanti saya bersama tim dari tutor-tutor terbaik dari kakak tingkat ITB, alumni S1, S2 maupun S3 itu akan membantu kesulitan teman-teman di TPB ITB. Sampai jumpa, salam berfisika.com.